Bro, lu kan enak, udah kaya, punya modal, bisa bisnis, jadi entrepreneur, keren lah. Modalin dong, gitu ya. Kadang ada dari teman kita atau mungkin rekan kita ngomong tiba-tiba, gua nggak bisa usaha nih, nggak ada modalnya, gitu ya. Oke, hari ini saya ingin coba bahas tentang sebuah konsep atau pemahaman, mindset barangkali ya, bahwa uang bukanlah satu-satunya modal. Ya, sekali lagi, uang bukanlah satu-satunya modal usaha. Oke, akan banyak sekali modal yang seharusnya tidak hanya terkooptasi pada uang saja. Toh pada kenyataannya, sekalipun dia dikasih uang, anggaplah misalkan, nih, saya modalin 1 miliar. Apa yang dilakukan? Bingung juga. Ya, artinya apa? Tidak selalu serta-merta bahwa modal itu konotasinya hanya uang. Betul bahwa uang itu adalah bagian daripada modal. Tapi jangan sampai kita berpikir kalau kita nggak punya modal, kalau kita nggak punya uang, berarti kita nggak bisa mulai usaha. Maka dari itu, ada 3 hal yang sebetulnya tanpa kita sadari itu sebetulnya bagian modal terpenting selain juga uang. Yang pertama adalah ide. Ide, gagasan, konsep, kemudian kreativitas dalam pikiran kita bisa saja menjadi sebuah modal tersendiri. Karena ternyata banyak orang yang punya uang, banyak orang yang sudah mengumpulkan modal, tapi bingung mau bisnis apa, bingung mau dialokasikan untuk apa ini duit. Maka dari itu, akhirnya apa? Uangnya sudah ada, tapi nggak ada ide. Jalan nggak? Nggak bisa jalan. Oleh karenanya, ini harus selaras. Ada uangnya, ada idenya, terus kemudian berpikir kreatif, bikin bisnis apa, yuk kita create masing-masing. Ya, oke. Yang pertama adalah ide. Yang kedua, mental. Kenapa mental? Karena tidak semua orang yang punya uang itu berani atau punya mental pebisnis. Tidak semua orang yang punya harta, punya modal, uang tadi sudah dikumpulkan, uangnya udah banyak nih. Ya cukuplah buat bikin restoran, cukuplah buat bikin 5 laundry gitu ya. Tapi ternyata mentalnya nggak siap. Nah, mental ini yang kemudian harus dibutuhkan oleh seorang entrepreneur, tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar ide, ya, ide kreativitas, tapi kalau mentalnya belum disiapkan, percuma juga. Kenapa? Karena dia hanya bisa sampai pada step membuka. Oke lah, bukan nih, tadi modalnya untuk 5 outlet laundry, maka kemudian bulan pertama dia buka 1 outlet, bulan kedua tambah outlet, terus sampai kemudian 5 outlet dia buka. Tapi mentalnya nggak dilatih, mentalnya belum menjadi seorang mental entrepreneur, mental pebisnis, mental pengusaha. Satu saat kemudian dibenturkan dengan hal-hal yang tidak dia sukai, akhirnya apa? Down. Akhirnya apa? Tutup. Akhirnya apa? Ya udah selesai, nggak jadi apa-apa. Oke, jadi yang kedua, modal yang bisa juga kita dapatkan dari mental itu sendiri. Karena begini teman-teman, sekarang mental itu akan diterpa seiring perjalanan waktu. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk up and down-nya usaha, pasti ujung-ujungnya gulung tikar. Ya, jadi yang pertama ide dan kreativitas, yang kedua adalah mental. Jadi modal itu bukan hanya uang, tapi juga ide gagasan, yang kedua mental. Dan yang ketiga adalah customer base. Apa itu customer base? Customer base itu market, ya, database customer kita mana, ya, sehingga ketika kita mau membuka usaha, kita pastikan dulu di situ lokasinya kira-kira segmentasinya apa? Mahasiswa kah, perumahan kah, rumah tangga kah, atau samping pabrik atau apapun itu. Kita harus menganalisa dulu.
ketika kita sudah dapat datanya, oh ternyata dari sekian rumah yang ada itu rata-rata tidak punya pembantu rumah tangga. Oleh karenanya kalau kita mau bikin laundry di situ kayaknya cocok deh. Kalau misalkan kita helikopter view ke atas, oh ternyata di situ ada sekian kepala keluarga yang kalau dihitung satu keluarga itu ada 5 orang ya, istri, suami, anak 3 misalkan, jadi 5 orang, berarti kalkulasinya sekian. Nah itu yang kemudian harus dibutuhkan. Ketika itu semuanya rapi, oh di sini nih ada sekian ribu kakak. Oh ternyata di sini nih kecenderungannya orang sukanya laundrynya itu dilayani, atau misalkan oh di sini sukanya malah self service. Nah dari situ kita bisa mengolah data tersebut. Jadi customer base ini juga menjadi sebuah bagian dari modal itu sendiri. Maka entrepreneur atau laundrypreneur secara khusus dia akan menganalisa sejauh itu. Ketika dia sudah mendapatkan customer base, maka dia akan lebih pede untuk bisa mempersiapkan outlet yang sudah dia hitung berdasarkan kalkulasi di awal. Maka sekali lagi ada 3 hal yang kadang kita luput dari konotasi modal. Modal itu tidak hanya sekedar uang, tapi bisa jadi ide dan gagasan, atau bisa berupa mental, atau juga bisa berupa customer base. Maka sekali lagi saya ingatkan, uang bukan satu-satunya modal usaha ya, tapi uang adalah bagian dari modal itu sendiri. Ketika kita mau melengkapinya, lengkapi dengan ide dan gagasan, lengkapi dengan persiapan mental yang sudah harus survive ya, dan yang ketiga pastikan customer base kita sudah ready untuk bisa kita action di situ. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat knowledge ini dan see you.